Sabtu malam, 15 November 2025, sebuah perkampungan di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tenggelam dalam sunyi. Suasananya tenang, tidak ada yang mencurigakan. Tiba-tiba, terdengar teriakan seorang perempuan dari balik dinding sebuah rumah. Suara tinggi, nada emosi, tangis yang tertahan. Bagi warga sekitar, suara itu terdengar seperti pertengkaran rumah tangga biasa, bukan hal baru. Namun tak lama kemudian, suara itu berubah menjadi dua suara lelaki yang saling membentak dengan nada meninggi. Suara keributan terdengar semakin jelas. Tiba-tiba ada suara benda terbanting keras, dan setelah itu, hening mendadak. Beberapa warga yang merasa ada yang tidak beres, akhirnya memberanikan diri keluar rumah. Mereka mendekat ke sumber keributan. Saat pintu rumah itu dibuka, seorang pria tergeletak di balik pintu. Tubuhnya dikelilingi cairan merah, nyawanya sudah tidak ada. Pria itu bernama Dede Ruskandi, atau biasa dikenal sebagai Dede. Namun yang membuat warga benar-benar terpaku, bukan hanya karena peristiwa tragis itu, melainkan satu fakta yang jauh lebih mengejutkan. Pelaku bukan orang asing, ia adalah adik iparnya sendiri. Dan lebih mencengangkan lagi, selama ini, sosok itu dikenal sebagai pria pendiam, rajin beribadah, dan tak pernah terlibat masalah. Lalu, bagaimana seorang pria yang nyaris tak pernah bersuara, bisa melakukan tindakan paling fatal dalam hidupnya? Rumah itu berdiri di wilayah padat penduduk di sekitar Dusun Nangkot, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor. Rumah itu sederhana, berdempetan dengan rumah lain. Dari luar, tak ada yang tampak janggal. Seperti rumah-rumah lain di sekitarnya, kehidupan di sana berjalan sebagaimana mestinya. Namun di balik dinding rumah itulah, sebuah luka panjang disimpan dalam diam. Bagi sebagian warga, rumah itu dikenal sebagai rumah keluarga biasa. Sepasang suami istri, aktivitas hariannya tak pernah benar-benar menarik perhatian. Sang suami dikenal warga sebagai sosok yang keras dalam rumah tangga. Pertengkaran dengan istrinya bukan hal asing. Dari waktu ke waktu, cekcok itu semakin sering terdengar hingga keluar rumah. Masalah mereka bukan sekadar adu mulut. Dari informasi yang beredar di lingkungan sekitar, kekerasan fisik kerap terjadi. Sang suami disebut-sebut sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara sang istri hidup dalam tekanan yang tak pernah benar-benar reda. Tuduhan perselingkuhan menjadi bara yang terus meniup api pertengkaran. Warga sekitar sering mendengar keributan itu, bukan sekali dua kali. Beberapa warga mulai merasa resah, bukan hanya karena suara ribut yang mengganggu, tetapi karena mereka khawatir suatu hari pertengkaran itu akan berakhir jauh lebih buruk. Pada satu titik, beberapa warga bahkan sempat mengancam akan melaporkan peristiwa itu ke polisi. Ancaman itu sempat membuat rumah tersebut kembali sunyi. Beberapa hari setelahnya, rumah itu terasa lebih tenang, tak ada teriakan, tak ada suara benda jatuh, seolah semuanya kembali normal. Namun ketenangan itu hanyalah ilusi singkat. Perlahan, tabiat lama kembali muncul. Pertengkaran kembali terdengar, dan kekerasan kembali terulang. Bagi sang istri, ini bukan lagi sekadar konflik rumah tangga. Ini adalah rasa takut yang hidup setiap hari. Tak tahu kapan emosi suaminya meledak. Tak tahu kapan pukulan itu kembali datang. Namun ada satu hal yang tidak banyak diketahui warga sekitar. Ada seseorang yang hidup paling dekat dengan semua peristiwa itu. Melihat langsung, mendengar setiap teriakan, menyaksikan setiap tekanan yang terjadi di dalam rumah tersebut. Orang itu bukan tetangga, bukan pula orang luar. Ia adalah adik kandung dari sang istri sendiri. Dan dari sinilah tragedi keluarga itu perlahan bergerak menuju titik tak bisa kembali.
Namanya Imar Permana. Biasa dikenal warga sebagai Imar. Usianya sekitar 45 tahun, belum menikah. Di mata warga, ia adalah sosok yang nyaris tak pernah terlibat masalah. Pendiam, jarang berbicara, jarang bepergian, hidupnya sederhana. Sehari-hari, ia bekerja meraut busur panah untuk dijual. Pekerjaan yang menuntut ketenangan dan kesabaran. Dikerjakan perlahan, dengan tangan sendiri. Tak ada yang melihat tanda-tanda temperamental dari cara hidupnya. Ia juga dikenal rajin beribadah. Hampir setiap waktu salat, ia terlihat di masjid dekat rumah. Bagi warga, Imar adalah tipe orang yang nyaris tak pernah menimbulkan masalah. Tidak mencolok, tidak menonjol, dan tidak mengganggu. Namun ada satu hal yang membuat posisinya berbeda dari warga lain. Ia tinggal di rumah yang sama dengan kakak perempuannya dan suami kakaknya. Artinya, Imar tidak hanya mendengar cerita dari luar. Ia tidak hanya menangkap potongan suara dari kejauhan. Ia berada di pusat badai itu setiap hari. Ia melihat sendiri bagaimana kakaknya diperlakukan. Ia mendengar sendiri bagaimana tuduhan dilontarkan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kekerasan itu terjadi di dalam rumah. Namun Imar tidak pernah melawan. Tidak berteriak, tidak ikut campur secara frontal. Ia memilih diam. Diam yang berlangsung lama, diam yang terus menumpuk. Diam yang tidak pernah benar-benar diberi jalan keluar. Dan pada satu titik, diam seperti itu bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan tekanan yang menunggu waktu untuk pecah. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Pertengkaran masih sesekali terdengar. Ancaman warga telah berlalu. Tak ada lagi yang ikut campur secara langsung. Hingga malam itu tiba, malam ketika semua yang selama ini dipendam, akhirnya meledak. Sabtu malam, 15 November 2025, sekitar pukul 21:30. Dusun Nangkot, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, tampak sepi. Sebagian warga telah tertidur. Di halaman rumah, Imar masih bekerja, meraut bambu seperti biasanya. Sementara di dalam rumah, pertengkaran kembali pecah antara suami dan istri. Suara cekcok itu terdengar semakin keras. Para tetangga kembali mendengarnya. Lalu terdengar sebuah ancaman. Ancaman sang suami yang menyebut akan menghilangkan nyawa istrinya. Mendengar itu, Imar masuk ke dalam rumah. Ia berniat melerai. Di tangannya masih ada pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk bekerja. Situasi berubah cepat. Cekcok berujung perkelahian. Dalam kondisi penuh emosi, pisau itu mengenai tubuh sang suami. Perlawanan sempat terjadi. Perkelahian fisik kembali tak terhindarkan. Namun beberapa saat kemudian, tubuh sang suami terjatuh. Setelah terkena senjata tajam berulang kali, nyawanya tidak tertolong. Keributan itu membuat warga keluar dari rumah masing-masing. Saat mereka masuk untuk melerai, korban sudah tergeletak di lantai, di balik pintu depan rumahnya. Setelah itu, Imar tidak melarikan diri. Ia keluar rumah dengan langkah tenang, masih memegang pisau di tangannya. Ia berjalan menuju masjid. Di toilet masjid, ia mencuci tangan dan pisaunya, lalu berkata kepada warga, "Nggak perlu kabur, pasrah saja. Nanti polisi juga akan datang." Kalimat itu membuat warga terdiam. Ini bukan reaksi orang yang panik. Ini adalah ekspresi seorang yang merasa semuanya telah berakhir. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi. Garis pembatas dipasang. Rumah itu berubah menjadi tempat perkara pidana. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi Bandung untuk keperluan autopsi. Imar diamankan tanpa perlawanan. Ia tidak menyangkal, tidak pula berusaha membela diri. Kini,
Pria pendiam itu harus menjalani hari-harinya di balik sel tahanan. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Bagi warga sekitar, peristiwa ini terasa seperti mimpi buruk. Sosok yang selama ini dikenal pendiam dan religius ternyata menyimpan amarah yang tak pernah terlihat. Peristiwa ini bukan sekadar tentang satu malam berdarah. Ini adalah kisah tentang luka yang dibiarkan tumbuh terlalu lama, tentang kekerasan yang dianggap urusan rumah tangga, tentang amarah yang disimpan tanpa ruang bicara. Satu nyawa melayang, satu keluarga hancur, seorang istri kehilangan suami, seorang adik kehilangan masa depan. Dan warga hanya bisa menyesal karena selama ini mereka lebih banyak mendengar daripada benar-benar bertindak. Tragedi ini mengingatkan kita pada satu kebenaran pahit. Ketika kekerasan dibiarkan tumbuh di dalam rumah, cepat atau lambat, rumah itu sendiri yang akan berubah menjadi tempat paling berbahaya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.